penjelasan saya di materi yang lalu, ya, apabila pasien tetap tidak bisa batuk dan mengeluarkan sekret, langkah terakhir yang kita lakukan itu adalah dengan melakukan tindakan suction, ya. Seperti biasa di lab ini kita bersama dengan mahasiswa kita ya untuk melakukan tindakan skill leg. Untuk tahapan yang pertama, ya, untuk tahapan yang pertama kita siapkan dulu alatnya. Di sini kita akan memperkenalkan alat-alat untuk tindakan suction. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan tindakan untuk melaksanakan section. Yang pertama itu satu set section atau alat pengisap lendir, satu buah kateter pengisap lendir, satu buah handscoon, cairan Lysol atau disinfektan, cairan Aquabides atau cairan NaCl 0,9% kalau ada, tisu kering, hand scrub, satu buah bak instrumen kecil yang berisikan pinset steril dan pesa steril, dan dua buah kom setang yang berisi satu berisi cairan Aquabides dan satu lagi berisi larutan disinfektan. Oke, baik ya, itulah tadi penjelasan untuk persiapan alat ya. Perlu diperhatikan ya untuk kateter ya, kateter suction yang kita gunakan ini ya, ini alat yang khusus ya, ini ada nomornya ya, sesuai dengan usia, karena untuk anak-anak ya, untuk anak-anak kita gunakan yang lebih kecil dan lebih pendek ya. Kemudian perlu juga kita perhatikan apabila Aquades ini tidak ada ya, boleh kita ganti dengan larutan NaCl 0,9% ya. Kemudian apabila kita sudah menggunakan sarung tangan yang steril ya, boleh kita menggunakan insect ya. Jadi di sini setnya sudah kita siapkan dengan lengkap. Baik, kita masuk ke tahapan selanjutnya ya. Tahapan selanjutnya, ini kita sudah yakinkan ready alatnya dan sudah kita pastikan bahwasanya alat suctionnya itu ya berfungsi dengan baik. Oke, kita pastikan ya bahwasanya ini hidup ya. Ini kita sambungkan ke listrik ya, kita sambungkan ke listrik, kemudian kita tes ya. Oke ya, oke. Jangan pula nanti kita membawa alat yang memang tidak berfungsi atau kabelnya rusak dan segala macam. Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya ya. Tahapan selanjutnya perlu diketahui, dilihat dulu keadaan umum pasien ya. Walaupun pasiennya tidak sadar, tetap akan kita komunikasikan bahwasanya tindakan apa yang akan kita lakukan ini ya, tindakan apa yang kita lakukan ini, karena sekalipun pasiennya tidak sadar, tetapi indera pendengarnya tetap akan mendengar dan akan memberikan rangsangan ke otak ya. Oke, kita lakukan tindakan ini ya. Baik, di sini saya akan melaksanakan prosedur kerja. Yang pertama itu kita mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Setelah itu kita menjelaskan kepada pasien prosedur atau tindakan apa yang kita berikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk prosedur kerja. Yang pertama itu kita menjelaskan kepada pasien tindakan atau prosedur yang akan kita berikan kepada pasien. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Pagi, Pak. Perkenalkan, saya Noprianta Sembiring, mahasiswa Akper tingkat 1
Perkesdam 1 Bukit Barisan yang berdinas pada saat ini, dan di sini saya akan memberikan tindakan section kepada Bapak itu berdasarkan anjuran oleh dokter. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Pak. Setelah itu, setelah pasien mengatakan bersedia, kita mencuci tangan dengan hand scrub dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan. Setelah kita mencuci tangan dengan hand scrub dengan 6 langkah cuci tangan, kita memakai handscoon. Setelah kita menggunakan sarung tangan, langkah berikutnya kita menghubungkan kateter pengisap lendir dengan selang kateter. Oke, setelah disambungkan, ya, ini sifatnya steril ya. Ini sifatnya steril, jadi kita tidak boleh bersentuhan dengan bagian yang di ujung ini apabila tidak menggunakan pelindung seperti sarung tangan. Ini sudah digunakan sarung tangan yang steril, ya, maka boleh dipegang, ya. Oke, tetapi untuk meyakinkan kita juga boleh menggunakan pinset anatomi, ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan perlihatkan dua-duanya bagaimana cara menggunakan dengan pinset dan menggunakan sarung tangan. Oke, maaf ya. Oke, kalau kita menggunakan pinset berarti posisinya seperti ini, ya. Posisinya kita buat seperti ini dengan tidak menekuk, ya, tidak menekuk pada bagian ini, ya. Karena kalau dia tertekuk berarti nanti sekretnya tidak akan keluar. Jadi ini hanya media pengantarnya, ya, untuk melakukan tindakan suction ini, ya. Tapi ini sudah menggunakan sarung tangan yang steril dan boleh digunakan tanpa pinset. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah kita menghubungkan kateter pengisap dengan selang pengisap, kita menghidupkan mesin dari section. Suction. Setelah dihidupkan, ya, dihidupkan suctionnya, kita akan memasukkan, ya, memasukkan selang ataupun kateter daripada suction ini ke larutan, ya, larutan aquabiden ataupun larutan NaCl 0,9%. Oke, kita dalam posisi mengisap, ya, kita masukkan, ya. Oke. Setelah itu, ya, setelah itu kita akan memasukkan, ya, kita akan memasukkan kateter ini ke dalam, ya, ke dalam mulut pasien. Oke, maaf, ya, sebelumnya kita buat ke dalam mako, ya. Oke, kita masukkan, ya, kita masukkan saksinya ke dalam mulut, ya, dengan gerakan memutar, ya, dengan gerakan memutar dengan kecepatan, ya. Tidak boleh terlalu lama, ya, tidak boleh terlalu lama, ya, sampai 5 detik. Kita harus mengangkat, ya, mengangkat kateternya, kemudian akan membilasnya ke larutan desinfektan itu tadi, ya, ke larutan desinfektan itu tadi. Jadi larutan desinfektannya, ya, masukkan ke larutan desinfektan. Oke, kemudian masukkan kembali, ya, lakukan tindakan suction ini kembali, ya, dengan gerakan memutar, ya, gerakan memutar. Oke, ya, selanjutnya diangkat dan ini dilakukan, ya, ini dilakukan, ya, ini dilakukan setelah, ya, setelah sampai, ya, bukan setelah, ini dilakukan sampai sekretnya itu
ya spretnya itu bersih dan ada bisa juga diisikan dengan refleks batu. Oke, setelah selesai ya kita akan matikan alatnya ya. Oke, setelah selesai dilakukan tindakan ini tadi mesin saksinya sudah dimatikan, kemudian alat membersihkan bagian mulut pasien. Oke, kemudian setelah selesai tindakan ya kita rapikan pasien Oke, kemudian sarung tangan dibuka ya, alat-alat dibersihkan dan dikembalikan ke tempat semula ya. Oke, baik. Itulah tadi tahapan demi tahapan kita sudah lakukan untuk tindakan prosedur pelaksanaan pemenuhan kebutuhan oksigenasi ya. Apabila ada kesalahan ya dalam penyampaian materi ini, kita mohon maaf ya. Kita harapkan masukan-masukan daripada yang melihat atau menonton, dan ini tujuannya untuk pembelajaran ya. Satu di sini